Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun ini dengan penuh kebahagiaan. Dan mudah-mudahan puasa kita dari hari pertama sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada kariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya berharap mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktunya nanti. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan menjelang maghrib ini saya akan memberikan kultum dengan judul 1 Minute Silence. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada buku Kosnakoi Awareness of Ramadan ini di halaman 189 menceritakan bagaimana kekuatan 1 menit untuk mengubah perilaku dan kehidupan seseorang. Saya awali dengan di surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia akan melihatnya kembali, dan barang siapa yang melakukan kejahatan seberat biji zarah pun, niscaya dia akan melihat kejahatan yang ia lakukan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang akhir Ramadan mencetak kita menjadi manusia yang banyak bersyukur dan memiliki hati yang ikhlas. Kedua karakter ini adalah bagian penting dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Abu Darda, orang yang bertakwa adalah orang yang berhati-hati dalam ucapan dan perbuatan agar tidak mendapat murka dan akan murka dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan dorongan hawa nafsu, mengharapkan rahmatnya dengan meyakini dan melaksanakan ajaran yang diturunkannya lebih lanjut. Takwa seorang dikatakan sempurna apabila orang tersebut telah menjaga diri dari perbuatan dosa walaupun hanya sebesar biji sawit. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji sawi sekalipun, niscaya dia akan melihatnya balasannya tersebut. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan seberat biji sawi sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membawakan satu cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sakitnya makin parah. Sebelum wafat, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya dan bersabda, "Di antara kalian siapa yang pernah saya sakiti namun belum ikhlas? Silakan angkat tangan," kata Rasulullah. Tak seorang pun dari sahabat bersuara. Semua diam, sampai ada seorang yang berani angkat tangan dan berdiri. "Ya Rasul, sayalah orangnya." Para sahabat tersentak menatap sahabat yang berdiri ini
Kemudian Rasul bertanya, perbuatan apa yang pernah saya lakukan kepadamu? Sahabat ini menjawab, ketika saya belum masuk Islam, ketika berperang engkau mencabuk punggung saya berkali-kali. Saya ingin mencabuk engkau segera. Saya ingin mencabuk engkau seperti engkau lakukan padaku ya Rasul. Suasana menjadi ramai. Para sahabat yang lain menjadi berang, marah. Terlebih Umar bin Khattab, ia langsung menghunuskan pedang. Namun Rasul berkata, jangan Umar, sarungkan kembali pedangmu. Silakan cambuk saya seperti yang pernah saya lakukan kepadamu, kata Rasul. Sahabat ini kemudian berkata lagi, tapi ya Rasul, waktu kau mencabuk saya tidak memakai baju. Rasulullah pun pelan-pelan membuka bajunya. Para sahabat menjadi marah, sebagian menangis, menyesali kenapa ada satu sahabat yang begitu berani, padahal Rasul benar-benar dalam kondisi sakit. Pelan-pelan Rasul membuka bajunya. Pelan-pelan cahaya terpancar dari tubuhnya. Kemudian sahabat yang protes dan siap mencabuk tadi maju ke depan, dan dia langsung memeluk Rasulullah sambil menangis, ya Rasul, jangan tinggalkan kami ya Rasul. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, selanjutnya sahabat ini ditetapkan oleh Rasulullah sebagai salah satu calon ahli surga kelak. Apa yang ingin saya sharingkan dari cerita ini di atas adalah terkait dengan 1 minute silence, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nabi melakukan 1 menit silent, sedangkan para sahabat tidak. Rasul punya rahasia, yaitu silent, diam dan tenang. Yang dimaksud diam adalah kondisi tenang, bukan diam namun gelisah. Silent sendiri sejalan dengan makna saum, siam atau puasa, menahan diri. Orang-orang yang berpuasa adalah mereka yang mampu silent, berdiam diri dari sifat tamak, rakus, dan hawa nafsunya. Mereka yang dalam hidup ini berprinsip silent, tidak tergesa-gesa, namun bukan berarti lamban. Misalnya ketika kendaraannya disalip oleh kendaraan lain, ia tenang. Ketika ia mau marah kepada anaknya, ia silent sejenak. Ketika hendak menuturkan hasil rapat, ia silent sejenak. Dalam bulan puasa inilah orang-orang yang takwa sebenarnya sedang melatih kualitas silentnya. Istilah yang saya ciptakan yakni 1 minute silent. Rahasia 1 menit silent dapat membuat kita bijak setiap kali menghadapi masalah yang ada dalam bulan puasa ini. Mengapa silent itu penting? Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Allah mengatakan bahwa ia dekat dengan manusia, padahal pada saat silent itulah kedekatan manusia dengan Allah SWT begitu bermakna, apalagi dalam bulan Ramadan. Maka dari itu, saudara-saudaraku, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah, doa-doa yang kita panjatkan, harapan-harapan yang kita inginkan kepada Allah, ya semoga tercapai, dan sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang benar-benar
taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, sehari-hari. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan, kurang lebih mohon maaf dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.